Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Monaco-Mets. Selamat datang di main event MUI National Competition yang kelima ini. Prosperous Time. Berdirinya saya di sini selaku salah satu panitia Monaco yang ingin berbincang-bincang dengan salah satu tokoh novelis pekerja sosial yang sangat tersohor di Indonesia, yakni Bapak Ahmad Fuadi. Apa kabar? Terima kasih sudah diajak ngobrol. Iya Pak, alhamdulillah baik Pak kabarnya. Sehat. Jaga jarak terus ya. Jaga kesehatan. Sebelum memulai ini, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua. Main event hari ini akan membawakan suatu tema, yaitu strategi meraih beasiswa dan kiat-kiat sukses menulis bersama Ahmad Fuadi. Sebelum saya memulai lebih lanjut, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua sedikit profil dari Bapak Ahmad Fuadi. Bapak Ahmad Fuadi lahir di Bayur Manieu, Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1973. Saat SMP, beliau merantau ke Pulau Jawa di Pondok Pesantren Modern Gontor. Semasa kuliah, beliau aktif menjadi penulis dan juga mendapat kesempatan ikut program Canada World Youth. Bapak Ahmad Fuadi juga menerbitkan buku pertama di tahun 2019 yang teman-teman semua pasti tahu, yaitu Negeri 5 Menara. Pak Ahmad Fuadi, Pak, gimana Pak motivasi Bapak dalam menulis salah satu buku Bapak yang berjudul Negeri 5 Menara ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini khusus buat adik-adik teman-teman di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ya. Jadi kalau saya nulis Negeri 5 Menara itu bukan 2019, 2009 ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Itu awalnya saya menulis itu gara-gara saya galau. Jadi galau itu boleh juga tuh sekali-sekali karena bisa menghasilkan buku. Nah, kenapa saya galau? Jadi ada masa di waktu sepanjang hidup saya ini yang saya merasa sudah mencapai apa yang saya pernah impikan. Jadi saya dulu punya impian bisa sekolah ke luar negeri, alhamdulillah bisa dapat beasiswa ke Amerika, ke Inggris, dan ke beberapa negara. Nah, saya sudah pulang dari sana, sudah punya gelar S2 lah dari luar negeri. Lalu udah dapat pekerjaan yang baik, sudah nyaman gitu ya. Nah, anehnya saya malah nggak nyaman di tengah kenyamanan itu. Saya merasa terus kalau nyaman, buat apa? Hidup ini buat apa? So what? Gitu ya. Nah, waktu itulah saya dalam galau itu kemudian berpikir-pikir ulang, apa yang bisa dilakukan supaya hidup ini lebih bermakna. Nah, waktu itulah ingat, saya pada masa-masa waktu di pesantren dulu, waktu di Gontor dulu, kiai dan guru kami, ustadz-ustadz itu suka mengingatkan kita, hadis yang terkenal itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, manusia paling sukses ukurannya bukan bermanfaat buat dirinya sendiri. Saya waktu itu merasa bermanfaat buat diri sendiri ya, sudah nyaman, sudah hidup tenang, semuanya aman, tapi malah merasa ada yang kurang. Nah, yang kurang itu adalah bagaimana kita bisa membawa kemanfaatan ke lebih banyak orang. Caranya beda-beda tiap orang. Nah, saya waktu itu ada berapa pemikiran lah apa yang bisa saya lakukan supaya nggak cuma buat saya aja. Nah, saya ingat saya bisa nulis. Nah, jangan-jangan dengan menulis ini. Tapi nulisnya apa? Nah, menulis itu menurut saya memang harus dari apa yang paling dekat dengan hati kita, apa yang paling membuat kita tergetar, membuat kita penuh semangat, atau membuat kita tidak bisa tidur gara-gara topik itu. Nah, topik yang paling membekas di hati saya itu adalah topik ketika hidup di pesantren selama 4 tahun dengan setengah hati sebetulnya. Karena saya kan masuk pondok bukan dengan sukarela, saya disuruh oleh ibu saya.
Tapi itu kemudian berproses menjadi sebuah kesyukuran saya. Nah, itulah terbelakangnya ya. Jadi awalnya ketidaknyamanan dengan situasi, lalu ada pencarian diri, bisa ngapain ya? Oh, kalau kita menulis sesuatu yang mungkin bisa membantu, juga menginspirasi orang, membuat orang kemudian terbuka pikirannya. Nah, topiknya apa? Topiknya kemudian adalah perjalanan hidup yang paling membekas di hati saya. Jadi gitu awalnya perjalanan menulis itu, karena ada proses-proses seperti itu. Baik, Pak. Dengan latar belakang motivasi Bapak dalam menulis, apakah dalam sebuah karya tulis, Pak, seorang penulis harus memiliki motif tersendiri tanpa mengikuti pasar masyarakat sekitar? Gimana, Pak, menurut Bapak? Nah, jadi gini memang ya, mungkin ini adik-adik senang membaca buku tertentu, atau baca di Wattpad, atau baca di online, atau webtoon, dan segala macam ya. Nah, ada memang tren ya, wah ini lagi ngetren nih jenis tulisan seperti ini, dan orang kemudian banyak membaca itu, dan banyak juga yang nulis tentang itu gitu ya. Tapi ada yang nggak ngetren, dia nggak pernah ngetren, tapi tahu-tahu menjadi tren baru. Nah, yang bikin tren baru itu dia sebetulnya nggak ngetren awalnya, dia trendsetter. Nah, kalau menulis menurut saya, kalau bisa bikinlah tren baru. Ya, jadi kita membuat sesuatu yang orisinal, yang memang dari kita, dan kita membuat tren baru. Tapi kalau awalnya kayaknya susah lah, saya belum tahu nih bikin tren yang baru, boleh mengikuti apa yang sedang ada di pasar, yang selera pasar. Resikonya kalau itu mengikuti selera pasar, ya kita jadi pasaran aja, cuma jadi salah satu pelengkap dari pasar yang sudah ada. Tapi kalau kita bisa membawa sesuatu yang baru, kita menjadi tren baru. Nah, contohnya ini Negeri Lima Menara ya. Mungkin teman-teman adik-adik udah membaca atau menonton filmnya, karena ini udah jadi film layar lebar dan menjadi web series juga ya. Jadi ada serialnya 30 episode, ada film layar lebar, dan akan ada sambungannya nih, seharusnya udah tayang ini Ranah Tiga Warna di bioskop, tapi bioskop masih tutup ya. Nah, itu contohnya waktu saya nulis 2009 itu, trennya waktu itu ciklit. Jadi cerita-cerita romance anak muda gitu ya. Nggak ada yang cerita itu tentang dunia pesantren. Nah, saya menulis sekali lagi bukan karena melihat pasar ya, tapi saya menulis karena menurut saya ini tema yang paling dekat dengan hati saya, tema di pesantren itu, yang menurut saya di tengah kehebohannya, penuh keseruan, di tengah saya terpaksa, tapi kemudian saya jatuh cinta gitu ya, kepada kehidupan di sana, dan itu saya tuliskan dengan sepenuh hati. Nah, ini penting ya, menulis itu dengan sepenuh hati. Menulislah dari hati supaya sampai ke hati yang baca. Jadi mulai dari hati ini semuanya. Nah, ternyata kemudian di tengah ciklit yang banyak, ternyata Negeri Lima Menara dibaca juga. Kadang-kadang bikin kaget juga, kenapa orang baca ya, ini kan cerita anak kampung masuk pesantren. Ternyata menarik bagi orang yang nggak tahu apa itu pesantren. Nah, sejak itu, kemudian ada tren baru tuh. Ada beberapa yang kemudian merasa, oh iya, saya juga punya cerita pesantren, kenapa nggak dituliskan? Dan ada beberapa buku yang agak mirip-mirip temanya, yang itu malah bagus ya, jadi membuat sebuah tren baru. Jadi kembali kepada teman-teman semua, kalau punya sesuatu yang baru, bikinlah tren baru. Tapi kalau kayaknya belum, boleh coba dulu yang sedang ngetren aja, cuma ya kita akan menjadi pelengkap saja di sana. Kalau kita datang sesuatu yang baru, memang perlu perjuangan, tapi kita menjadi pionir di bidang itu. Siap, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Selanjutnya gini, Pak. Mau tahu, Pak, gimana tantangan yang harus dilewati dalam penulisan sebuah karya tulis, dan hal-hal apa saja yang harus diwaspadai? Karena ini kan berhubungan dengan khayat lamai. Ya, tantangannya gimana, Pak? Ya, menulis itu, ini menurut saya adalah sebuah kesempatan, sebuah senjata rahasia bahkan menurut saya, untuk menguasai orang gitu ya. Jadi menulis itu luar biasa, dia lebih kuat daripada peluru itu tulisan. Kalau peluru itu ditembakkan,
karena orang luka atau bahkan orang meninggal ya. Jadi peluru itu hebat kan, tapi tulisan lebih hebat daripada peluru. Kalau peluru dia ditembakkan membuat orang sakit atau membuat orang meninggal dalam split second waktu itu juga. Kalau tulisan, kalau dituliskan dan dibaca orang itu kayak seperti dia ditembakkan juga. Tulisan dan ide itu masuk ke pikiran orang, masuk ke hati orang. Bedanya kalau tadi peluru bisa mematikan, tulisan itu menghidupkan. Bedanya kalau tulisan tadi itu berhenti di sasarannya, tulisan nggak berhenti, karena tulisan bisa dipindahkan, bisa dipinjamkan, bisa terus ada, bahkan setelah penulisnya nggak ada lagi, tulisannya nggak ikut mati kan, tulisan terus ada dan bisa terus dibaca orang. Kalau suatu ketika tulisannya itu terus bagus, itu amal jariah luar biasa buat penulisnya. Sama juga buat teman-teman yang menulis status, yang menulis di sosial media, itu juga berumur panjang itu nanti, jejak digitalnya ada terus ini. 100 tahun lagi mungkin masih bisa dibaca oleh anak cucu kalian semua gitu ya. Makanya nulis itu, benar kata moderator tadi ya, dia punya tanggung jawab yang besar sebetulnya. Karena dia akan berbekas terus. Dan dia akan masuk ke alam bawah sadar, ke pemikiran orang. Tapi dia juga membuka kesempatan kita untuk bisa menyampaikan ide, bisa membawa pesan-pesan nilai yang bagus ke pembaca kita. Nah karena itu, menulis itu perlu persiapan menurut saya ya. Persiapan pertama itu bukan di menulisnya sebetulnya. Persiapan pertama itu kalau menurut saya di pertanyaan why, pertanyaan kenapa. Kenapa menulis gitu ya. Nah ini pertanyaan agak filosofis, tapi ini penting untuk tahu nawaitu kita apa. Objektif kita apa, reason kita apa. Jadi tanya, saya nulis itu buat apa sebetulnya. Semakin jelas alasan menulis, itu semakin bagus dan kuat energi menulisnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang nulis, oh senang nulis, setelah seminggu kemudian malas nulis gitu ya. Nah itu diperiksa itu, nawaitunya sebetulnya sudah cukup jelas apa enggak. Kalau belum jelas, ya nggak apa-apa, nulis aja terus, sambil terus bertanya, memperjelas niat. Nah yang kedua, menulis itu perlu menanyakan juga kontennya. Makanya kita bertanya itu what, apa yang kita tulis. Tulislah sesuatu yang kamu suka, yang teman-teman suka, yang teman-teman peduli. Jangan sesuatu yang hanya karena kayaknya asik gitu ya, kayaknya lagi ngetren. Tapi yang benar-benar kita suka sepenuh hati. Yang kita akan riang gembira menuliskan. Yang kita nggak akan pernah capek nulisinnya. Nah itu apa temanya? Ya cari. Gimana cara nyarinya? Ada dialog ke dalam, ada perenungan, bisa ngobrol sama teman juga. Kita udah 3 tahun nih satu SMA, menurut kalian selama 3 tahun ini saya paling banyak ngomonginnya apa ya temanya ya? Jangan-jangan temanya kita nggak pernah tahu, malah teman kita yang tahu. Nanti temannya bilang, kamu tuh dari dulu tuh cuma ngomonginnya masalah tanaman aja, padahal jurusan fisika misalnya. Ya udah nulis tentang tanaman, jangan-jangan passionnya di sana. Oh kamu ngomongnya tentang game terus, wah gamer dia berarti ya. Ya tulislah tentang game, tapi yang baik gitu ya. Nah sesuatu yang kita senang menuliskannya. Dan penuliskanlah dari hati. Nah kalau menuliskan dari hati itu artinya kita juga membuat diri kita aware atau tahu kira-kira nanti kalau tulisan kita ini dibaca oleh orang tua kita akan gimana. Atau nanti suatu ketika kita udah dewasa dibaca oleh anak cucu kita akan gimana bacanya. Sebaiknya tulisan yang kita tulis itu tulisan yang membanggakan orang tua, yang membanggakan generasi selanjutnya. Nah itulah menurut saya tulisan yang membawa kebaikan. Bukan tulisan yang membawa bestseller atau yang laku. Yang laku itu bonus, bestseller itu bonus. Yang penting itu kita menulis yang baik-baik dulu, dari hati kita, sepenuh hati. Nah, yang menggerakkan orang. Nah, kelebihan tulisan yang baik dan menggerakkan orang itu dia nggak cuma akan jadi bahan bacaan, tapi dia jadi bahan diskusi. Kadang-kadang terbawa mimpi sama pembacanya. Pembacanya ikut bahagia, ikut sedih, ikut tersemangati kalau tulisannya seperti itu. Bahkan dia bisa pindah medium. Nah, zaman sekarang itu orang kan ngomong tentang kreator ya, content creator. Penulis itu content creator yang paling mendasar menurut saya. Apapun yang kita lihat sekarang, mau itu games, mau film,
mau animasi, mau apapun, itu awalnya, cikal awalnya pasti tertulis dulu. Sebuah game di develop itu pasti ada tulisannya dulu. Jadi menulis itu adalah mendevelop, meng-create konten yang siap berpindah medium. Dia bisa jadi film, bisa jadi animasi, bisa jadi musik, bisa jadi apa saja. Makanya ini teman-teman menurut saya mulailah menulis itu. Karena tulisan itu tidak akan jadi tulisan aja suatu ketika. Di zaman now ini, apalagi di zaman generasi kalian nanti, kita nggak pernah tahu tulisan itu bisa jadi apa saja. Dan suka mengagetkan, tiba-tiba kok begini, kita begini. Yang penting itu create konten dulu dalam bentuk tulisan yang kuat. Baik Pak Ahmad Fadi. Pak, mau tahu Pak, dengan pengalaman Bapak yang banyak di bidang penulis ini, bagaimana Pak cara menyeimbangkan waktu dan prioritas dalam berkarya dan bersosial? Karena pelajar SMA ini kan bingung juga Pak, bagaimana menyeimbangkan prioritasnya antara berkarya dan bersosial maupun belajar. Ya, jadi gini ya, kalau kalian di sini ada yang suka sepak bola ya, mungkin ngefans sama Messi atau Ronaldo ya. Itu kalau kita lihat mereka sehebat itu sekarang, gocekan bolanya luar biasa, itu nggak begitu saja terjadi. Tapi sejak kecil mereka sudah berlatih, setiap hari berlatih habis-habisan, sampai itu kemudian semua gerakan yang mereka punya sekarang itu adalah sebuah proses yang lama yang dilatih pelan-pelan. Nah, menulis juga begitu. Jadi menulis itu perlu juga dilatih pelan-pelan. Nah, latihnya gimana? Latihan menulis ya cuma menulis. Nggak ada cara lain itu, cuma menulis. Melengkapinya dengan membaca dan menulis. Nah, saya mau cerita gimana dulu saya mulai nulis. Saya dulu mulai nulis gara-gara lihat ibu saya seorang guru SD itu suka pulang sekolah itu menulis di sebuah buku hitam gitu ya. Pokoknya habis periksa tugas muridnya nulis gitu. Saya penasaran nih buku apa. Nah, suatu kali ini ibu saya lagi nggak ada, saya diam-diam gitu buka bukunya, ibu saya nulis apa? Ternyata ibu saya menulis buku harian. Nah, buku harian ini isinya ya urusan harian ya. Hari ini bagaimana situasi di sekolah, bagaimana keluarga, bagaimana anak-anaknya gimana. Kadang-kadang juga ada resep makanan terbaru apa, selipan utang piutang juga ada. Jadi semua tapi ditulis tentang kegiatan sehari-hari. Nah, waktu itu saya merasa, wah ternyata boleh juga ya menulis kegiatan sehari-hari kita sendiri. Sejak SMP itu, sanawiyah saya dulu ya, saya mulai punya buku harian. Jadi nulis buku harian saya, apa kegiatan sehari, di sekolah gimana, serunya main hari ini gimana, wah mulai agak suka nih sama anak ini, tapi malu gitu, ditulis juga tuh gitu ya. Nah, pelan-pelan saya tulis setiap hari semua perjalanan itu, apa yang saya rasakan, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, menurut saya nih, tanpa sadar saya sudah melatih tangan saya, otot menulis saya untuk menulis sedikit-sedikit aja. Buku harian itu kan nggak harus 10 halaman ya, setengah halaman juga boleh, lagi ngemur 1 halaman boleh. Tapi kalau dilakukan setiap hari, itulah namanya melatih otot kita. Sama dengan Messi dan Ronaldo, mungkin kalau dulu bermain bola. Nah, jadi artinya teman-teman kalau mau menulis itu, sedikit-sedikit aja dulu, pelan-pelan, tapi teratur. Jadi sedikit-sedikit, lama-lama menjadi, apa itu pepatahnya, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi, kata orang kan bukit ya, kalau menurut saya, menjadi buku. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi buku. Nah, jadi gimana bagi waktu? Ya kalau cuma 1/4 jam sehari, main YouTube sama main game aja bisa lama kan? Ya 1/4 jam sehari, setengah jam sehari menulis. Kalau nggak menulis buku harian, yang menulis blog atau menulis apa namanya di laptop sendiri, ya mungkin satu alinea, 2 alinea, tapi teratur. Nah kalau misalnya teratur ya, menulis nih tiap hari 1 halaman aja, besok terus, libur terus gitu ya. Itu bulan Oktober 2021, kalau kita ketemu dan kalian teratur menulisnya,
paling tidak udah punya 300-an halaman itu, kalau teratur. Dan itu udah bisa jadi calon buku. Jadi tidak harus kemudian menghabiskan semua waktu dalam hidup. Kan kita punya banyak tugas juga ya. Ada tugas sekolah, ada tugas di rumah dan segala macam. Nulis aja pelan-pelan tapi teratur. Jadi konsistensi itu yang penting. Nah, bahkan dia bisa kemudian kalau kita udah terbiasa bisa lebih cepat prosesnya. Bahkan kalau nanti menulisnya bagus, tulisan itulah yang membantu kita dalam bersekolah, membantu kita dalam berkarir. Tadi kan kamu tadi nyebut, saya waktu kuliah udah dapat pertukaran pemuda ke Kanada, udah ikut fellowship ke Singapura, waktu itu masih kuliah. Dan saya bisa ikut itu antara lain karena waktu wawancara saya bawa portfolio tulisan saya. Saya bilang ke panitianya, saya ini suka nulis. Nah, mungkin karena saya suka menulis, nambah penilaian jurinya jadi nambah. Dan kemudian mungkin itu juga yang membantu saya untuk dapat beasiswa kemana-mana. Jadi tulisan itu membantu kita kemana-mana nih. Bisa memudahkan jalan pendidikan kita, memudahkan jalur karir kita, dan segala macam. Jadi saya menulis itu ajaib ya, ininya ya, efeknya. Dan tidak harus kemudian kita mengorbankan yang lain-lain, tidak harus mengorbankan juga di sekolah, bahkan malah memperkuat, malah memperlancar urusan sekolah kalau dalam perjalanan saya selama ini. Oke Pak, Pak, Bapak kan pernah dapat beasiswa di Kanada nih Pak. Ya. Motivasi untuk pelajar Pak, karena kan pelajar banyak yang ragu nih Pak untuk mengambil beasiswa di luar negeri. Karena apa? Banyak pemikiran bahwa kalau kita belajar di luar negeri ini adanya stigma sebagai privilege orang yang mampu dan jauh dari kedekatan kaum menengah bawah. Gimana menurut Bapak? Ya, kalau orang sekolah ke luar negeri dengan biaya sendiri, ya tentu saja mereka kaya ya, karena mahal. Pesawatnya mahal, biayanya mahal. Tapi bagi yang tidak mampu secara ekonomi, bukan berarti nggak boleh dan tidak bisa keluar negeri untuk sekolah. Karena menurut saya, yang penting itu ada keinginan untuk sekolah, ada keinginan untuk menuntut ilmu, tinggal tunjuk aja negaranya mau kemana. Sesuai dengan pusat ilmunya itu. Dan beranilah punya impian seperti itu dulu. Wah, saya mau nanti mendalami ilmu kedokteran, maunya ke Harvard aja. Ya apa-apa punya aja seperti itu dulu. Jadi mulai dari impian-impian itu, wah saya mau nanti mendalami ilmu agama. Mungkin nanti saya pergi ke Mesir atau ke Qatar. Punya seperti itu dulu. Jadi ada impian, tapi impiannya nggak dibiarin aja. Impiannya itu dibela. Dibela dengan usaha, dibela dengan doa, dan segala macam. Nah, artinya punya dulu visi ya bahwa, wah saya itu bisa ya. Seharusnya belajar ke luar negeri karena banyak contohnya. Nah, saya kebetulan nih beruntung di kampung saya dulu di pinggir Danau Maninjau di Sumatera Barat. Itu kan kampung yang jauh dari kota gitu. Tapi saya beruntung karena om saya tahun 60-an itu udah dapat beasiswa ke Eropa, ke Swedia. Padahal anak kampung gitu ya. Jadi kami itu suka dikirimin sama dia surat, ada postcard, ada foto-foto kalau dia lagi musim dingin. Wah, ada gambarnya lagi megang salju. Zaman dulu saya nggak tahu itu salju itu apa. Saya pikir itu es serut gitu ya. Wah, itu ternyata salju. Nanti di musim gugur dia kirimin foto-foto dengan musim gugur. Nanti di musim Piala Champion dia kirimin foto-foto kesebelasan yang masuk final Piala Champion. Jadi anak kampung tapi dapat exposure dari luar negeri. Nah, berapa tahun kemudian om saya yang lain dapat beasiswa lagi. Kali ini ke Madinah. Wah, dia juga nggak kalah, jadi kirimin juga foto lagi Masjid Nabawi dan segala macam. Jadi di masa kecil itu saya sudah dibukakan sebuah wawasan ya. Kita boleh ada di kampung, kita boleh ekonominya biasa saja, tapi kita artinya juga boleh untuk terbang belajar ke segala penjuru dunia tanpa harus bayar karena ada beasiswa. Nah, sejak itulah kemudian saya berpikir semua itu mungkin kalau kita mau.
Dan kemudian juga tidak hanya sekedar mau, aktif mencari beasiswa. Jadi adik-adik ada dua hal yang perlu dipegang ya kalau mau mencari beasiswa itu. Pertama adalah beasiswa ke luar negeri itu banyak. Jadi kesempatan ini banyak bertebaran di mana-mana. Kalau tertarik nih ya, boleh lihat di Instagram saya @afuadi. Saya wawancara di IGTV saya itu dengan banyak penerima beasiswa di berbagai penjuru dunia. Nanti dengerin aja gimana perjuangan mereka masing-masing. Itu inspiratif, Pak. Mereka ternyata bisa ya sampai ke Inggris, sampai ke Turki, sampai ke Australia dan segala macam. Jadi pertama diingat ya, beasiswa luar negeri itu banyak kesempatannya. Tergantung kita mau nyari apa enggak. Saking banyaknya kadang-kadang menurut saya itu beasiswa itu kayak buah mangga di musim mangga. Wah, bertebaran di mana-mana, bergelantungan di pohonnya. Saking banyaknya. Tapi ada orang pingin mangga, tapi cuma lihat aja dari jauh, wah pingin mangga. Nggak ada usaha mengambil mangganya. Nah, sama tuh beasiswa. Kalau mau sekolah ke luar negeri itu, ada usahanya, ada risetnya, ada mengisi formulirnya. Nah, harus ada juga kesadaran bahwa saya pingin belajar ini di sebuah tempat di mana. Ada pepatah di pesantren itu, idza sadaqal azmu wa dahas sabil. Kalau udah jelas keinginan, terbuka jalan. Jadi perjelas keinginannya, maunya apa, mau belajar apa dan di mana, perjelas saja dulu keinginan. Kalau udah jelas itu jalan itu terbuka biasanya. Jadi itu pertama ya, beasiswa itu banyak. Yang kedua, ini juga penting buat teman-teman yang merasa, aduh nilai saya itu kan nggak perfect ya, nggak yang hebat banget, biasa-biasa aja. Nah, penting diingat, beasiswa itu dibikin bukan hanya buat orang yang pinter saja. Tapi beasiswa itu menurut saya dibuat buat orang yang bersungguh-sungguh, yang konsisten, yang manjada-wajada. Karena ada teman saya, bukan yang paling pinter, bahkan saya juga bukan yang paling pinter di sekolah saya, di kampus saya, tapi saya dapat beasiswa. Dapat beasiswa lagi. Berkali-kali. Ada teman yang lain yang pinternya luar biasa nggak dapat beasiswa. Kenapa? Ya karena mungkin dia nggak usaha. Sementara yang mau usaha, udah cari beasiswa nggak dapat, diulang lagi sampai akhirnya dapat. Jadi itu kuncinya menurut saya. Kita membuka wawasan kita bahwa belajar kemana saja itu mungkin dan kita berhak untuk itu kalau kita mau. Tidak peduli latar belakang, tidak peduli kemampuan ekonomi. Kedua, beasiswa itu banyak sebetulnya, tinggal kita mau cari. Nanti coba cek ya di IG TV saya itu. Lalu beasiswa itu ternyata tidak hanya buat orang yang super pintar. Orang yang biasa-biasa tapi usahanya keras juga bisa dapat beasiswa. Siap Pak, benar banget Pak. Jadi teman-teman semua Monakomets yang masih ragu untuk menuntut ilmu di luar negeri, kejarlah. Karena dari perkataan dari Pak Ahmad Fadi sangat benar. Pak, saya mau nanya Pak. Bapak kan juga pernah menjadi wartawan Pak. Ya. Mengapa Bapak lebih memilih menjadi penulis daripada menjadi wartawan Pak? Bukankah menjadi wartawan itu kan artinya memiliki kuasa untuk mewawancarai siapa saja dan menguasai informasi yang tersebar di masyarakat? Iya, jadi wartawan itu seru ya. Kalau nanti di antara kalian dan jadi wartawan itu hidupnya bisa di mana saja, di tingkat mana saja. Pagi hari misalnya bisa sarapan bersama menteri gitu. Bisa hanya berdua atau bertiga. Nanti siang wawancara sama artis gitu ya. Sore nanti bisa mewawancarai pemulung gitu di bawah jembatan. Jadi hidupnya memang bisa akses kemana saja, bisa menyentuh siapa saja dan tadi itu membuat berita ya. Nah, itu saya menikmati ya. Tapi ada satu titik kemudian bahwa ruang media itu kan ada batasnya. Halamannya terbatas. Zaman sekarang nggak ada media cetak, walaupun online juga tetap ada batasnya. Lalu juga ada batasan editor. Artinya ada penugasan nih. Coba kamu liput ya demo di sana.
Ya kalau saya disuruh meliput demo, saya nggak boleh meliput yang lain dulu, karena fokusnya itu, tugasnya itu. Nah, kadang-kadang kan kita pingin juga nih meliput yang lain dulu, atau apa, itu nggak bisa, harus sesuai tugas. Nah itu kalau wartawan ya, jadi memang bisa akses apa saja, tapi tetap ada batasan-batasan. Kalau menulis, khususnya menulis prosa ya, kayak novel, ini di belakang saya kan ada covernya nih. Ini saya punya kemerdekaan sendiri. Saya mau menulis novelnya seperti apa, ceritanya mau gimana, terserah saya. Tebalnya seberapa, terserah saya. Nggak mungkin itu muat di media ya, karena Negeri Lima Menara aja 400 halaman. Jadi ada kebebasan. Nah, kebebasan ini yang sangat menyenangkan dalam menulis novel. Dan tapi latar belakang jadi wartawan itu membantu untuk menjadi penulis novel. Karena jadi wartawan itu kan terbiasa untuk menulis, terbiasa untuk riset, terbiasa untuk deskripsi yang bagus. Nah, itu membantu. Tapi tidak harus kemudian jadi wartawan untuk menjadi novel. Lalu yang juga sangat membantu dari profesi wartawan itu adalah kebiasaan melakukan riset. Jadi menulis itu walaupun hanya sedikit, tetap perlu riset supaya kekuatannya tulisan itu menjadi kuat. Kalau hanya mengandalkan imajinasi itu nggak cukup. Misalnya pernah penyair kita Joko Pinurbo di Jogja kan, saya tanya sama beliau, Mas Jok, ini puisinya pendek tapi bagus. Ya, puisi kan nggak ada yang panjang-panjang banget kan. Ini gimana cara bikinnya? Wah, puisi itu saya riset katanya. Jadi untuk sebuah puisi yang pendek pun itu perlu riset. Apalagi sebuah buku. Nah, kayak Negeri Lima Menara ini saya riset. Saya pulang kampung gitu ya, mencari data-data bagaimana dulu cerita awalnya. Saya cari tadi buku harian saya yang udah lama, saya buka lagi, saya baca mana yang bisa saya angkat jadi fiksi. Saya buka-buka lagi buku-buku pelajaran zaman dulu, ternyata masih ada. Saya nyimpan catatan dari waktu saya di Gontor dulu, dan halaman pertama catatan itu pelajaran mahfuzat itu manjada wajada. Jadi manjada wajada itu bukan hanya sekedar tempelan, tapi memang bagian dari riset itu, dia muncul dari riset saya. Nah, jadi begitu menurut saya. Jadi ada kebebasan di sini, dan dengan menulis seperti ini kita bisa ketemu banyak orang dan menyentuh banyak orang ya. Berapa tahun yang lalu itu ada seorang profesor di Amerika yang menghubungi saya. Dia bilang, Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus. Kira-kira dia bilang gitu. Kami mengundang Anda datang ke kampus kami di Amerika. Wah, di mana? Ternyata di kampus salah satu terbaik tuh di Amerika, University of Berkeley, di University of California di Berkeley ya. Untuk apa ke sana? Ya Anda datang aja untuk cerita tentang buku Anda. Wah, buku yang mana nih? Yang Negeri Lima Menara itu. Kami udah baca versi Inggrisnya. Kebetulan udah versi Inggris kan, The Land of Five Towers. Wah, saya bingung juga, ini buku cerita anak kampung masuk pesantren. Apa yang dibaca orang Amerika gitu. Nah, ternyata mereka malah tertarik karena lokalitas itu, karena lokal. Jadi sebelum terlalu banyak tanya jawab, saya bilang iya aja, saya siap bersedia. Takut juga nggak dikirim tiket kan. Akhirnya dikirim tiket, saya ke sana, suruh ngajar di kampus, masuk kelas, lalu kasih lecture, putar film, dan lalu si dosen ini bilang, buku Anda ini sudah kami pakai jadi buku wajib buat 2 mata kuliah. Wah, saya bangga juga waktu itu ya, novel jadi buku wajib di Amerika. Kok bisa begitu gitu ya? Ya karena menurut dia ini cocok untuk mata kuliah kami pengenalan masyarakat Southeast Asia. Salah satunya dengan melihat melalui literatur, melihat cerita seperti ini. Nah, ini sekali lagi bukan karena buku saya paling hebat ya, bukan karena cerita saya paling hebat. Awalnya saya pikir, wah bangga gitu. Tapi lama-lama saya berpikir, ini karena saya mau menuliskan. Banyak teman-teman lain, orang lain punya cerita lebih baik, tapi nggak mau menulis. Jadi dia ceritanya hanya melalui lisan saja. Nah, bekasnya kurang lama tuh, kurang jauh. Tapi kalau kita tuliskan, hanya gara-gara kita mau menuliskan, itu efeknya bisa sampai seperti tadi ya. Bisa diundang kemana-mana. Hanya buat cerita tentang buku kita. Nah, buku ini
menjadi hak milik kita kemudian. Kalau tadi wartawan kan itu kerja tim ya bersama ya. Memang ada juga penghargaan buat wartawan. Tapi kalau buku ini benar-benar awardnya buat kita, efeknya langsung buat kita. Dan itu tadi saya bilang bisa nembus kemana-mana. Diundang ke sana sini, ke Amerika, ke Australia, ke Jerman, hanya ngomong buku saja. Makanya kekuatan buku itu luar biasa. Makanya teman-teman itu menulislah dari hati supaya sampai ke hati. Wah, siap Pak. Pak, ternyata Bapak memiliki pengalaman yang banyak banget ya Pak. Mungkin teman-teman semua, semoga dari main event tadi bisa menginspirasi Monacomatch di rumah. Pak Ahmad Fadi, kira-kira ada kata-kata penutup untuk Monacomatch yang sedang menonton di rumah? Ya, buat generasi zaman now itu ya, menurut saya, kalian semua beruntung karena teknologi sudah mudah. Nah, walaupun ada pandemi juga semuanya tetap lebih mudah dibanding zaman dulu. Tapi yang tetap tidak akan berubah itu sebetulnya adalah kekuatan jiwa kita ya. Karena itu lengkapilah kekuatan jiwa kita itu pertama dengan kesungguhan. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Jadi bersungguh-sungguh untuk apa saja. Kalau kita sungguh biasanya hasilnya juga sungguhan. Kalau malas-malasan hasilnya juga malas juga. Gitu. Kalau malas ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau malas ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, lama-lama nggak jadi apa-apa. Ya. Lalu dalam proses itu kesungguhan nggak selalu juga bisa gitu ya. Makanya teman-teman perlu juga bersabar. Makanya tagline Ranah Tiga Warna itu kan man sabara zafira. Siapa yang bersabar dia yang beruntung. Jadi perbanyak sabar dalam proses. Karena kesungguhan aja nggak langsung berhasil loh. Perlu harus ada sabar yang aktif ya. Nah yang terakhir perlu konsistensi. Makanya di buku ketiga saya itu mansara ala darbi wasalah. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai. Jadi jalan aja, mau tujuan jelas, jalan aja menuju tujuan. Nggak usah belok, nggak usah bolak-balik dan segala macam, kalau lurus nyampe. Nah, kombinasi kesungguhan, kesabaran, dan kemudian konsistensi itu mudah-mudahan memudahkan kita sampai tujuan. Apapun itu, mau menulis, mau berprestasi di bidang lain, mau itu menjadi wartawan, dan segala macam. Menurut saya itu cara yang aplikatif, dan tentunya semuanya dilandasi dengan doa yang juga kuat dan bertawakal ya. Jadi kita serahkan setelah usaha dan doa itu sepenuhnya kita serahkan pada hasilnya kepada Allah tentunya. Nah, gitu sih. Jadi kalau itu diperkuat jiwa kita akan bisa melintas zaman kapan saja. Pak. Terima kasih Pak kepada Bapak Ahmad Fadi atas ilmu dan waktu yang sudah diberikan. Ya. Mungkin saya Muhammad Rifki Stiono, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, nun wal kalami wa misturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.